Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Rahman dengan NIM 25111011033 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Jadi di sini saya akan menjelaskan jawaban dari ujian akhir semester Filsafat Umum dengan dosen pengampu Dr. Habib Anwar Al-Ansori MPD. Jadi langsung saja, yang pertama itu soalnya berfilsafat termasuk dalam berpikir, namun tidak semua orang yang berpikir itu mesti berfilsafat, dan bisa dipastikan bahwa semua orang yang berfilsafat itu pasti berpikir. Jadi berpikir itu luas, siapapun setiap hari berpikir, mengingat, merencanakan, menilai, khawatir, dan sebagainya. Banyak jenis berpikir yang praktis dan sehari-hari. Misal memikirkan belanjaan, tugas, dan strategi suatu permainan. Kemudian berfilsafat adalah jenis berpikir tertentu, berpikir kritis, reflektif, sistematis, dan bertanya tentang hal-hal dasar. Misalnya tentang realitas, apa yang benar-benar ada. Kemudian tentang kebenaran, bagaimana kita tahu sesuatu itu benar atau salah. Kemudian nilai mana yang baik dan yang buruk, kemudian makna hidup dan prinsip-prinsip berpikir itu sendiri. Jadi semua yang berfilsafat pasti berpikir, karena filsafat adalah aktivitas intelektual, tetapi banyak proses berpikir sehari-hari bukan filsafat karena tidak memenuhi ciri kritis dan sistematis dari filsafat. Soal nomor kedua, yaitu jelaskan proses dalam berfilsafat, yang terbagi menjadi 3. Yang pertama tentang dongeng dan tahayul dapat melahirkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, keindahan alam semesta di malam hari menimbulkan keingintahuan manusia untuk mencari kebenaran. Yang ketiga tentang angan-angan yang melahirkan filsafat. Jadi yang pertama itu, dongeng dan tahayul dapat melahirkan ilmu pengetahuan. Awalnya manusia menceritakan dongeng dan mitos untuk menjelaskan kejadian akan yang tidak dimengerti. Dari mitos muncul upaya untuk menjelaskan pola, kemudian berkembang menjadi pengamatan lebih sistematis, lalu eksperimen dan teori. Kemudian keindahan alam semesta di malam hari menimbulkan keingintahuan manusia untuk mencari kebenaran. Jadi mengamati bintang, bulan, atau alam pada saat malam hari itu menimbulkan rasa takjub atau disebut dengan wonder. Takjub mendorong pernyataan besar, mengapa ada langit seperti ini? Apa asal usulnya? Nah, jadi di sini wonder itu adalah pemicu utama filsafat dan sains. Dari rasa kagum menjadi pertanyaan filsafat dan ilmiah, lalu penyelidikan. Kemudian lanjut ke tentang angan-angan melahirkan filsafat. Imajinasi atau angan-angan memungkinkan kita memikirkan kemungkinan konsep abstrak dunia yang lain atau konsekuensi dari sebuah ide. Filsafat sering dimulai dari kata-kata bagaimana jika. Nah, jadi imajinasi ini membantu merumuskan hipotesis, model konseptual, dan skenario etis yang diuji lewat argumen logis. Kita lanjut ke soal nomor 3. Berdasarkan sejarah konsep berpikir dalam filsafat mengalami perubahan. Coba Anda jelaskan tentang periodisasi filsafat Yunani beserta tokoh dan pemikirannya. Kemudian sebutkan dan jelaskan filosof dua besar Islam. Kemudian pentingnya ilmu berdasarkan Al-Quran. Kemudian konsep sekularisme berat dan konsep filsafat Islam. Nah, jadi kita yang pertama dulu itu periodisasi filsafat Yunani, tokoh dan pemikirannya. Jadi yang pertama itu ada Socrates, yang mana dia di dalam pemikirannya memfokuskan pada etika, metode tanya jawab, Elenchus untuk menguji definisi dan keyakinan. Kemudian ada Plato, murid dari Socrates, teori dunia ide atau forma. Dunia nyata hanyalah bayangan, kebenaran ada pada bentuk ideal, menaruh pentingnya rasio dan tatanan moral. Kemudian ada Aristoteles, murid dari Plato, menekankan empirik dan logika,
mengelompokkan ilmu, membangun silogisme, membahas sebab-sebab etika kebijakan. Kemudian ada Prasokratik, tokohnya Thales, ada Heraklius, ada Parmenides, dan Anaximander, yang mana pemikirannya tentang fokus pada unsur dasar alam, air, api, dan lain-lain, dan pertanyaan tentang perubahan versus kestabilan. Mereka menyelidiki alam tanpa rujukan mitos. Kemudian filsuf-filsuf besar Islam. Nah, jadi yang pertama itu ada Al-Kindi yang disebut sebagai filsuf Arab pertama, mencoba mengharmoniskan filsafat Yunani dengan ajaran Islam. Kemudian ada Al-Farabi, teori negara ideal yang pengaruh Plato atau Aristoteles, konsep kebahagiaan dan peran filsuf penguasa. Kemudian ada Ibnu Sina, pengaruh besar pada metafisika dan ilmu kedokteran, konsep wujud dan pembuktian keberadaan Tuhan, sistem filsafat yang sistematis. Kemudian ada Al-Ghazali, kritik terhadap filsafat rasionalis, menulis filsafat al-falasifat, menonjolkan keterbatasan akal dan pentingnya wahyu, kemudian berpikir sufi. Kemudian ada Ibnu Rushd, membela filsafat dan akal, menulis Tahafut al-Tahafut, menekankan kompatibilitas antara akal dan wahyu dalam banyak aspek. Kemudian ada pentingnya ilmu berdasarkan Al-Quran. Dalam tradisi Islam, Al-Quran sering dianggap sebagai sumber petunjuk dan mendorong akal, observasi, dan refleksi tentang tanda-tanda alam. Kemudian ilmu yang dilandasi Al-Quran memberi orientasi, nilai, dan tujuan, bahkan sekedar faktual. Ilmu yang diarahkan untuk kebaikan manusia dan pemahaman tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Kemudian ada konsep sekularisme Barat versus konsep filsafat Islam. Sekularisme Barat memisahkan ranah keagamaan dari ranah publik, politik, dan ilmu pengetahuan ilmiah dipandang berdiri sendiri tanpa rujukan wajib pada wahyu, fokus pada realitas negara terhadap agama. Kemudian filsafat Islam lebih cenderung mengintegrasikan akal dan wahyu. Ilmu dan etika berpikir diarahkan oleh prinsip-prinsip agama. Meski ada variasi, ada filsuf yang lebih rasionalis, ada yang sofistik, umumnya ada dialog antara akal dan teks suci. Akibatnya perbedaan orientasi terhadap sumber legitimasi pengetahuan hanya akal versus akal plus wahyu. Lanjut ke soal nomor keempat, yaitu jelaskan penyelidikan dan pembagian filsafat menurut objeknya. Jadi, penyelidikan filsafat itu pada dasarnya adalah cara filsafat menguliti kenyataan sampai ke akar-akarnya. Kalau ilmu lain biasanya berhenti pada bagaimana suatu bekerja. Kalau filsafat bertanya lebih dalam, contohnya apa hakikatnya, mengapa bisa begitu, apa makna di baliknya, apakah itu benar, baik, dan bernilai. Ciri utama penyelidikan filsafat yang pertama itu mendasar. Filsafat tidak puas dengan jawaban permukaan, misalnya bukan hanya manusia itu makhluk sosial, tapi apa arti menjadi manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah menyeluruh. Filsafat melihat sesuatu dari banyak sisi, logika, nilai, makna, dan tujuan, bukan hanya satu sudut pandang. Yang ketiga radikal atau sampai ke akar. Kata radikal di sini bukan negatif, tapi berarti sampai ke akar persoalan. Contohnya, apa itu kebenaran, dari mana kebenaran itu berasal. Kemudian yang keempat itu adalah kritis dan refleksi. Filsafat selalu mempertanyakan kembali hal-hal yang sering dianggap sudah pasti. Yang kedua, pembagian filsafat menurut objeknya. Kalau dilihat dari objek yang diselidiki, filsafat biasanya dibagi menjadi beberapa cabang utama. Nah, yang pertama itu adalah metafisika atau ontologi. Objeknya hakikat, realitas, atau yang ada. Metafisika bertanya, apa yang benar ada? Apakah hanya benda fisik yang nyata? Apakah Tuhan, jiwa, dan ruh itu ada?
Singkatnya, metafisika itu membahas apa yang ada di balik kenyataan, bukan yang hanya tampak oleh mata. Kemudian kita lanjut ke epistemologi, yaitu objeknya tentang pengetahuan. Epistemologi fokus pada pertanyaan apa itu pengetahuan, dari mana pengetahuan berasal, bagaimana cara manusia memperoleh pengetahuan yang benar. Singkatnya, jadi epistemologi itu membahas soal bagaimana kita tahu. Kemudian kita lanjut yang ketiga, itu ada aksiologi yang objeknya itu nilai. Aksiologi itu membahas apa yang dianggap baik dan buruk, apa yang bernilai dan tidak bernilai, dan untuk apa pengetahuan digunakan. Terus aksiologi biasanya dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu ada etika, membahas nilai moral baik buruk dan benar salah. Kemudian ada estetika yang membahas nilai keindahan. Singkatnya, aksiologi itu membahas untuk apa dan bernilai apa suatu tindakan atau ilmu. Kemudian kita lanjut yang keempat, itu ada logika, objeknya cara berpikir yang benar. Logika tidak bertanya apa isinya, tapi apakah cara berpikirnya benar. Contohnya, bagaimana menyusun argumen yang masuk akal, bagaimana membedakan argumen yang benar dan menyesatkan, kenapa suatu kesimpulan bisa salah walaupun terdengar meyakinkan. Singkatnya, logika adalah filsafat untuk berpikir lurus dan tertib. Atau kita bisa ringkaskan semuanya, metafisika itu membahas apa yang ada, epistemologi itu membahas bagaimana kita tahu, kalau aksiologi itu membahas nilai dan kegunaan, kalau logika itu membahas cara berpikir yang benar. Kita lanjut ke soal nomor 5, bagaimana peran filsafat dalam membentuk kerangka berpikir sebelum seorang individu melakukan suatu tindakan. Jelaskan. Jadi, filsafat membantu seseorang membangun landasan konseptual dan etis sebelum bertindak. Cara-cara konkretnya menjelaskan nilai dan tujuan filsafat. Etika membuat seseorang memikirkan apa tujuan tindakan ini dan apakah tindakan ini baik sehingga tindakan tidak sekedar reaktif. Kemudian mengasah kemampuan kritis melalui latihan argumen dan logika. Seseorang belajar mengevaluasi alasan, melihat kelemahan argumen dan menghindari kesalahan berpikir. Ini mencegah keputusan impulsif. Menawarkan prinsip-prinsip umum, contoh prinsip keadilan, beneficence, berbuat baik, non maleficence, tidak merugikan. Jika kita memiliki panduan ketika menghadapi dilema, memperluas perspektif filsafat, mendorong refleksi tentang konsekuensi jangka panjang, hak orang lain dan nilai-nilai yang mungkin tersembunyi. Ini membuat tindakan lebih bertanggung jawab, membantu integrasi akal dan nilai bukan hanya bisa atau efektif, tapi juga patut dilakukan berdasarkan prinsip moral dan refleksi rasional. Contoh nyata, sebelum memutuskan untuk membocorkan rahasia perusahaan demi keuntungan pribadi, seseorang yang berpikir filosof akan menimbang konsekuensi bagi banyak orang, kewajiban moral, dan apakah tindakan itu konsisten dengan prinsip kejujuran sehingga kemungkinan besar memilih tindakan yang lebih etis. Jadi, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.